Shalom, horas Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Fikar Pendeta Hendra Christine Manulang dalam renungan kasih kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jadi bahan renungan kita di hari yang indah ini yaitu diambil dari Amos pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya menyapa Shalom horas bagi kita semua. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Segala pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan kiranya juga menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu. Saudara yang terkasih, tema kita dari nats yang telah kita bacakan tadi adalah berani menyuarakan kebenaran. Sekali lagi, berani menyuarakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nats yang telah kita baca, kita melihat ada sosok Amos. Siapa Amos? Bagaimana Amos? Bapak Ibu, Amos adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Kita dapat melihat hal itu mulai dari pasal 1 sebelum kita bacakan tadi pasal yang ke-7 sampai dengan pasal ke-6, dan banyak lagi hal-hal kesaksian Alkitab yang menekankan bahwa Amos adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Bapak Ibu, Amos berasal dari wilayah Tekoa di kerajaan Yehuda, berjarak 12 km dari Yerusalem. Dan saat ini Tekoa merupakan wilayah dari Palestina, yaitu desa Al-Tahmira. Bapak Ibu, Amos dalam bahasa Ibrani artinya adalah beban, yang di dalam pengertiannya arti nama Amos yaitu menanggung beban Allah. Sungguh luar biasa dari nama Amos itu sendiri, Bapak Ibu. Amos juga hidup di masa Raja Yerobeam kedua. Dia hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Saat itu Israel pada masa jayanya, karena di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam II, mereka berhasil memenangkan beberapa peperangan sehingga menambah kekuasaan bangsa Israel kala itu. Amos adalah seorang peternak domba dan dia seorang pemungut buah arah hutan. Kita dapat melihat dalam Amos 7 ayat yang ke-14. Dan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ada sebuah latar belakang masalah yang diberitahukan kepada kita, Bapak Ibu, yaitu bahwa Raja Yerobeam kedua pada masa itu dianggap para nabi merupakan raja yang paling buruk yang pernah ada sepanjang sejarah bangsa Israel. Ia membiarkan penyembahan berhala dan banyak orang yang tidak mendapatkan ketidakadilan di tengah-tengah kemakmuran yang tengah dirasakan oleh bangsa Israel sendiri, sehingga dia dianggap sebagai raja yang sangat buruk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pasal 7 yang kita bacakan bersama tertulis sebuah penglihatan Amos. Ini adalah sebuah penglihatan Amos yang menggambarkan penghukuman Allah yang akan datang atas bangsa Israel.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga akan dapat melihat dari pasal 1 sampai pasal 6 bagaimana Amos banyak membongkar kemunafikan beragama orang Israel. Amos banyak membongkar ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan bangsa orang Israel. Dan sampai kepada pasal yang ketujuh ini, Amos sendiri menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan penglihatannya kepada bangsa Israel. Apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel oleh karena amarah Tuhan melihat kehidupan bangsa Israel yang jauh daripada ajaran Tuhan. Bagaimanakah dilema dan pergumulan yang dihadapi oleh Amos itu sendiri? Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa-masa itu Amos dan banyak para nabi lainnya tidak diterima oleh bangsa Israel. Mereka ditolak dengan kejam. Dan ini serupa dengan kehidupan dan perjuangan para martir, di mana mereka memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran yang dimaksudkan dalam tema kita ini pada hari ini, dan juga kebenaran yang dimaksudkan di dalam nats ini adalah tentang siapa itu Tuhan. Yaitu kebenaran yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Jadi sesuatu hal yang dapat kita rumuskan bahwa beranikah kita menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan yang ada. Satu tokoh yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam kekristenan, yaitu adalah tokoh Martin Luther, di mana beliau menyuarakan kebenaran yang sangat benar-benar mengguncang dan merubah arus doktrin keagamaan yang ada di masa itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan Martin Luther yang menolak otoritas gereja Katolik dan menempatkan kitab suci sebagai otoritas tertinggi melalui prinsip sola scriptura, serta di mana Luther mempertanyakan perdagangan surat pengampunan dosa oleh gereja dan menyerukan debat publik tentang 95 dalil yang telah ditulisnya. Sungguh sangat luar biasa. Dan apakah semudah yang kita dengarkan kala itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Reformasi yang terjadi pada tahun 1517 adalah suatu sejarah yang sangat luar biasa. Banyak hal yang telah dirasakan oleh Martin Luther, Bapak Ibu. Banyak hal yang begitu mengguncang Luther sendiri. Karena apa yang telah dia perjuangkan untuk dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak sedikit banyak orang-orang yang berjuang di barisan Martin Luther kehilangan nyawa. Banyak kepala yang kala itu ordo Katolik sendiri yang mengeksekusi. Jadi tekanan yang besar dirasakan oleh Martin Luther dalam menyuarakan kebenaran itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah Martin Luther tidak mundur selangkah pun untuk sebuah kebenaran. Dan itu yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus selalu menguatkan, menyinari kita, agar kita selalu tetap berjalan teguh di dalam kebenaran, agar kita selalu menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saya punya sebuah kisah di dalam kehidupan saya sendiri Bapak Ibu, di mana saya di dalam kehidupan saya kadangkala saya berada pada titik kejenuhan, saya berada pada titik sampai di mana kehidupan ini terasa begitu sesaknya. Dikala kita banyak mendengarkan ketidakbenaran, di mana kita banyak menyaksikan ketidakadilan di dalam kehidupan kita, sungguh itu membuat kehidupan begitu tersiksa. Bahkan siang malam rasanya tidur menyaksikan ketidakadilan yang ada, rasanya membuat diri kita kehilangan kebahagiaan. Bahkan inilah yang membuat banyak orang Kristen saat ini, hari ini. Saya tidak tahu juga bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita selalu dan benar hidup di dalam kebenaran?
Apakah kita selalu di dalam segala aktivitas kita menempatkan hal yang benar itu di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita benar selalu memilih jalan kebenaran itu? Inilah yang dalam hari ini, dalam nats ini mau sampaikan kepada kita lewat Amos. Kita ditegur dengan sangat keras. Hari ini firman Tuhan menegur kita begitu kerasnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita benar-benar haruslah hidup di dalam sebuah kebenaran. Karena apa yang terjadi? Karena lewat nats yang kita baca tadi, bahwa Tuhan selalu melihat kita. Bahkan dalam nats ini, Tuhan akan memberikan penghukuman kepada mereka yang tidak hidup di dalam kebenarannya. Memang di dalam beberapa ayat kita melihat bagaimana penglihatan Amos sendiri yang membujuk Allah oleh ketidakbenaran yang dihadapi oleh bangsa Israel. Demikianlah juga kadangkala hidup kita yang membujuk Tuhan, agar tidak memberikan kita ujian-ujian di tengah-tengah kehidupan kita ini atas ketidakbenaran yang kita lakukan. Kadang-kadang kita berdoa dengan begitu hebatnya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sudah cukup. Tuhan, begitu beratnya beban yang kami hadapi. Kami keluarga begitu tidak kuat Tuhan, lewat ombak kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Lalu apakah benar seperti ayat yang telah kita baca tadi? Jika Amos meminta, maka Tuhan mengiyakan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana mungkin Allah berkata dan mengiyakan keinginan Amos? Allah memberitakan di dalam nats yang telah kita bacakan tadi bahwa Ia mundur dan menerima keinginan Amos itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal poin yang berikut yang bisa kita terima adalah bahwa kehidupan kita yang benar akan membawa hubungan kita kepada Allah dengan cara yang benar pula. Benar, setiap manusia tidak luput dari dosa. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang benar-benar dapat tinggal diam dan selalu berada di dalam kebenaran Tuhan, karena kita masih berada di dalam kedagingan kita. Tetapi di dalam hati kita, apakah kita benar-benar menyisihkan waktu untuk memberikan hidup kita? Katakan mungkin itu 1 jam, katakan itu 30 menit, katakan itu 5 menit di dalam hidup kita untuk kembali merenung, datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan ketidakbenaran yang telah kita lihat dan gimana kita turut di dalam ketidakbenaran itu. Baik itu di tengah-tengah aktivitas kita, baik itu tentang kebenaran Tuhan yang tidak kita sampaikan. Di mana banyak orang-orang menghina Tuhan, di mana banyak orang-orang memberitakan kesaksian Tuhan Yesus Kristus dengan tidak benar, dan kita diam dan hanya sebagai penonton. Tidak. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Jangan hanya diam. Ada sering juga saat ini banyak terjadi, kita lihat di sosial media, banyak orang-orang yang menafsirkan yang bukan berasal dari Kristen itu sendiri, menafsirkan tentang Tuhan Yesus Kristus dengan tidak benar, bahkan menghina, mengolok-olok Yesus. Kita hanya diam. Apakah cukup? Lalu bagaimana? Karena itu, mari kita teladani Amos itu sendiri, di mana persekutuan Amos yang begitu baik dengan Allah menjadikan suara Amos didengar oleh Tuhan. Suaranya mungkin tidak didengar oleh orang banyak, oleh bangsa Israel, tetapi suara Amos didengar oleh Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya suara kita didengar oleh Tuhan. Sekalipun suara kita begitu pelan di hadapan orang-orang di sekitar kita ketika kita menyampaikan kebenaran itu, tetapi mari reformasi hidup kita, reformasi diri kita, supaya benar-benar juga hidup kita berkenan kepada Tuhan.
supaya kita benar dan layak menyampaikan doa kita, dan Tuhan mau memberikan pengampunan itu kepada kita, di mana kita hidup di dalam ketidakbenaran. Datang kepada kita, katakan apa saja yang telah engkau lakukan, datang saja. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Komitmen pertobatan juga harus ditekankan dalam konsep ini. Ketika kita mendapatkan pertobatan itu, ketika kita menerima pengampunan itu, menerima Tuhan, maka jangan berhenti untuk berubah. Maka jangan takut lagi untuk menyuarakan kebenaran itu. Jangan membuat amarah Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Jangan berikan ruang bahwa kita tidak layak sebagai hamba Tuhan. Jangan berikan ruang bahwa kita tidak layak sebagai anaknya yang terkasih. Maka berikanlah dirimu, maka tunjukkanlah kepada Tuhan siapa diri kita. Haruslah kita layak kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita, mari kita perbanyak waktu kepada Tuhan. Kita banyak persekutuan kembali dengan orang-orang yang terkasih, dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya roh Allah benar-benar hidup di dalam diri kita dan dapat memberitakan kebenaran itu di tengah-tengah orang banyak. Banyak persoalan yang kita hadapi memang. Banyak kita lihat dalam teks-teks Alkitab, bagaimana pergumulan kehidupan orang percaya. Katakanlah mereka yang percaya kala itu murid-murid Tuhan Yesus Kristus, di mana mereka berjuang untuk menyampaikan kebenaran, di mana mereka hidup untuk menyampaikan kebenaran itu. Sebuah tokoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita semua mengenal siapa itu Petrus. Bapak Ibu, salah satu tokoh dalam Alkitab, salah satu murid Yesus sendiri, ketika di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, di mana ia diberikan suatu pertanyaan. Dan apa yang terjadi dalam pertanyaan itu? Mana para prajurit yang tengah memberikan penyiksaan, penghukuman kepada yang akan memberikan hukuman kepada Yesus Kristus, mereka melontarkan pertanyaan kepada Petrus, apakah engkau mengenal Yesus? Apa jawab Petrus? Bahwa ia menyangkalnya, bahwa ia menolak kebenaran itu, bahwa dia menutup mulutnya, bahwa dia mengatakan tidak akan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sungguh mengerikan, sungguh ironis. Ia yang selalu bersama dengan Yesus menolak untuk menyampaikan kebenaran itu. Ia memilih untuk bungkam, ia memilih untuk mengatakan tidak. Karena ia takut digiring dengan kematian, karena ia takut digiring dengan penyiksaan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Petrus tetap hidup. Pada akhirnya ia mengakui keberdosaannya itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia melihat di mana di hari kebangkitan Yesus, dia benar-benar melihat Yesus dengan penuh sukacita. Dia datang kepada Tuhan untuk menunjukkan pertobatannya di tengah-tengah sisa hidupnya. Dia sungguh mati martir. Dia kembali menghidupi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya, di akhir sisa hidupnya, dia menyerukan kebenaran di banyak tempat. Dia mempersaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mempersaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang terjadi, tetaplah datang kepada Tuhan. Berikan dirimu, bertobatlah, dan teguhkan hati imanmu. Suarakanlah kebenaran itu, baik di dalam dan di tengah-tengah keluargamu, di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada.
selalulah nyatakan kebenaran yang ada di dalam Alkitab di dalam hidup. Maka niscaya segala hal yang kau gumulkan, segala hal yang kau terima, mungkin kau rasakan sebagai dalam bentuk penderitaan, maka akan terasa ringan, maka akan terasa memberimu sebuah kekuatan. Penderitaan yang engkau alami justru memberikan engkau sebuah kekuatan dan justru memberikan engkau sebuah kebahagiaan. Dan itu yang dirasakan oleh mereka yang ditolak. Martin Luther, Petrus, Amos, mereka semua dikucilkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diterima oleh Tuhan. Mari revolusi diri kita terlebih dahulu untuk melakukan reformasi di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikianlah renungan kasih kita pada hari ini. Semoga apapun yang kita kerjakan dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam dari saya, Vikar Pendeta Hendra Kusuma Nulang. Tuhan memberkati. Shalom.